uh, dulu itu tahun 2000-an orang bisa bahasa Inggris kan keren. Orang bisa bahasa Inggris itu keren. Dan orang yang nggak bisa bahasa Inggris nggak masalah kan gitu. Tapi kalau sekarang tahun 2022 ini gitu kan, itu orang yang pinter bahasa Inggris itu ya nggak sekeren dulu, biasa lah ya. Biasa. Tapi orang yang belum bisa bahasa Inggris itu lebih diartikan ya. Sudah mintakan waktu beberapa kali kita janjian tapi di cancel terus ya karena punya kesibukan. Kali saya ingin ngobrol sedikit tentang teman-teman untuk mendirikan kampung Inggris ini ya. Masih mungkin cerita sedikit dari mana mulai muncul ide dan pelaksananya kapan dan sekarang sudah punya beberapa cabang gitu ya. Silakan. Kalau untuk sejarah, Mr. izin dulu. Oh, sejarah. Secara kampung Inggris Jogja. Dulu awalnya memang berangkat dari salah satu ide dari pendiri kampung Inggris Jogja itu, Mas. Apa namanya? Bagaimana teman-teman di alumni-alumni Pare itu memiliki komunitas untuk agar bahasa Inggrisnya tetap terjaga gitu. Oh, berarti sering-sering kumpul untuk ketemu stay gitu ya? Ya, jadi kan banyak banget nih alumni dari Pare. Okay. Jadi alumni dari Pare itu banyak banget yang ada di Jogja, kan Jogja itu kan kota pelajar. Benar. Nah, bagaimana teman-teman alumni Pare ini tetap bisa berkomunikasi berbahasa Inggris. Akhirnya dikumpulkanlah, dibuat komunitas yang awalnya nggak ada perkumpulannya, kemudian dibuat komunitas, dan setelah waktu itu di kampus UIN Sunan Kalijaga jadi dikumpulkanlah di situ. Kemudian setelah kumpul mereka berinisiatif untuk membuat semacam base camp atau ya tempat di situ teman-teman nanti tetap melatih bahasa Inggrisnya. Kemudian akhirnya kumpul, terus mengadakan program, terus ya dibuat seperti ketika mereka sama-sama di Pare gitu. Ada kegiatan-kegiatan berbahasa Inggris. Terus lama-lama yaitu jadi program kursusan, kemudian berkembang menjadi dulu namanya Bizeles ya, Bizeles. Okay. Kemudian menjadi Rumah Inggris Jogja di Sapen, waktu itu namanya Rumah Inggris Jogja 1. Kemudian buka cabang di Bantul, ya, belakangnya kampus UMY dengan nama Rumah Inggris Jogja 2. Berarti yang sekarang ini ya? Ya. Tahun ini. Ya, Rumah Inggris Jogja 2 itu berjalan kurang lebih 3 tahun, akhirnya ketemu dengan corona. Oke. Nah, setelah kita punya cabang Rumah Inggris Jogja 2 itu sudah lumayan dikenal kita. Jadi kita sudah punya member dari berbagai kalangan, dari berbagai daerah. Ya, sudah banyak rombongan dari luar kota, bahkan luar Jawa. Bahkan ketika corona itu pun kita berhenti di tengah jalan. Kita sudah punya program banyak. Punya program 2 bulan, 3 bulan waktu itu. Okay. Nah, ketika corona itu baru kita break ya. Break karena semua sektor waktu itu berhenti total kan gara-gara COVID. Okay. Dan member kita juga banyak yang harus pulang. Bahkan ada yang nggak bisa pulang kampung waktu itu, harus karantina mandiri di sini. Berarti itu jadi tanggung jawabnya kampung Inggris juga atau memang? Iya, jadi waktu itu karena mereka nggak bisa pulang, kita saranin untuk cari tempat di sini untuk isoman sampai waktu itu nunggu kapan boleh beroperasi lagi gitu kan. Waktu itu belum ada kepastian kapan bisa beroperasi lagi, sampai lama ya 1 tahun lebih mungkin waktu itu. Dan kemudian setelah ada kabar baik kalau kita boleh beroperasi, semua sektor boleh beroperasi waktu itu,
ketika mau buka lagi itulah kita punya ide untuk langsung buka dengan nama baru, yaitu nama Kampung Inggris Jogja. Nah, sekitar tahun berapa itu ya? 2021 ya? 2020. 2020 ya? Oh, pergantian nama itu. Pergantian nama. Jadi momen itu yang kita ambil untuk menjadi nama Kampung Inggris Jogja. Karena memang dulu cita-citanya kita pingin membuat Kampung Inggris seperti di Pare, cuman ada di Jogja gitu. Oke. Karena kita yakin kalau di Jogja itu lebih cepat terbentuk. Nah, karena di sini masih banyak tempat-tempat yang alami, banyak desa, kemudian transportasi juga mudah, kota pelajar, terus transportasi juga mudah diakses di sini. Kemudian tempat wisata juga banyak, lebih menarik bagi teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris jika datang ke Jogja. Nah itu sih sekilas gambaran sejarah kenapa kemudian ada Kampung Inggris Jogja itu, Mas. Kalau Mas Jin di Kampung Inggris sekarang di posisinya sebagai apa? Kebetulan saya di sini di divisi ini, Mas, HRD ya. HRD. Iya, HRD ya, mengontrol manajemen yang ada aja. Oke. Ya itu tadi ya. Jadi ini perkumpulan dari teman-teman alumni Kampung Inggris Pare, mereka berkumpul. Wah, ini kalau tidak ada tempat yang selalu ada mempertemukan kita untuk terus memperlancarkan bahasa Inggris kita, wah ini bisa hilang dengan sendirinya gitu ya. Iya, karena belajar di Pare meskipun lama 4 bulan, 6 bulan, terus kemudian balik ke daerah masing-masing, terus kita nggak praktek, ya hilang. Hilang jadi Hilang. ya. itu juga yang saya rasakan. Oke, mungkin Mas Arsyad mungkin di posisi sekarang sebagai apa, dan mungkin ceritakan sedikit tentang kerjasama atau Iya. Ya, terima kasih Mas Covid kece ya. Covid kecil ya. Iya, dari Covid podcastnya. Oke, kalau saya di sini kebetulan posisinya sebagai temannya Mr. Ijin di direkturnya Kampung Inggris Jogja. Ya, untuk yang tadi singkat diceritakan Mr. Ijin ya, jadi sejarahnya memang awal kali dari ide perkumpulan komunitas alumni Pare itu dikumpulkan jadi satu, kemudian membentuk kayak base camp, akhirnya dibentuklah sebuah lembaga Bezeles itu namanya, itu sekitar 2011. Kemudian itu berjalan terus, diubah namanya kemudian menjadi Rumah Inggris Jogja. Berarti 2 kali perubahan nama ya berarti? Iya, awalnya ya dari Bezeles itu jadi Rumah Inggris kan. Nah, Rumah Inggris Jogja itu letaknya di Sapen belakang UIN itu kan. Nah, kemudian ada inisiatif untuk membuat cabang, Mas. Gitu, jadi Rumah Inggris Jogja yang di Sapen itu akhirnya namanya Rumah Inggris Jogja 1, kemudian buka cabang di sini Bantul belakang UMY itu namanya Rumah Inggris Jogja 2. Nah, akhirnya kalau seiring berjalannya waktu kan di sini dinilai lebih representatif untuk dijadikan Kampung Inggris, dibesarin, maka keputusannya ini kita jadikan namanya sebagai Kampung Inggris Jogja. Yang di Sapen tetap ada, Mas, itu namanya Rumah Inggris Jogja. Berarti beda nama berarti ya? Beda nama, sini cabangnya nanti. di sini jadi pusatnya, di Sapen itu jadi cabangnya. Nah, untuk planning ke depan rencananya memang ada rencana untuk cabang-cabangnya banyak ini. Rumah Inggris Jogjanya yang nanti bakalan banyak, itu planningnya. Ya di belakang-belakang kampus sekitaran Jogja, semoga itu bisa terrealisasi kan itu ya. Sementara kan masih di UIN itu belakang itu ada, pusatnya di sini ya. Ya berat. Ya itu awalnya, kemudian akhirnya kan kita juga jadi tadi juga sudah diceritakan sini itu perkumpulan teman-teman yang dulu pernah ngajar di Pare kan itu. Memang cikal bakal Kampung Inggris kan memang dari Pare. Yang pertama kali memang Kampung Inggris Pare Kediri gitu kan. Dan enggak sedikit pula alumni-alumni sana yang pernah ngajar sana itu pasti mendirikan Kampung Inggris di wilayahnya masing-masing. Kan. Nah, salah satunya ya di sini nih. Ya mungkin lika-likunya untuk mendirikan Kampung Inggris itu kan
banyak ya Mas ya, kadang mendirikan di wilayah mana gitu, di wilayah tertentu, kemudian jalan berapa lama akhirnya hilang gitu kan. Nah, alhamdulillahnya di sini masih jalan terus sampai sekarang ini gitu kan. Pandemi ya. Pandemi menghantam, kita tetap masih jalan sampai sekarang pun akhirnya kita juga masih tetap eksis ada Kampung Inggris Jogja ini. Karena memang kalau kita menilai Jogja itu memang potensial. Benar. Karena di samping menjadi kota pendidikan, banyak kampus-kampusnya, kota wisata, macam-macam lah ya, kota budaya gitu kan. Nah, akhirnya kan di sini ya potensial sekali untuk itu, maka kita untuk tambah membesarkan itu gitu, kita masih menerapkan sistem apa ya, kita merekrut tutor-tutor yang memang alumni PARE ya. Jadi pengajar-pengajar kita itu harus syaratnya adalah pernah ngajar di PARE Kampung Inggris. Kampung Inggris PARE. Ya, ya karena Kampung Inggris PARE Kediri itu kan banyak banget ya kursusan. Nah, kita mencari tutor-tutor alumni sana yang pernah ngajar minimal 1 tahun. Ya karena memang kita pengennya ya, karena banyak sekali kursusan di PARE, kita pengennya yang memang benar-benar qualified gitu Mas. Yang di sini. Jadi banyak sekali yang daftar ke sini dan memang tidak banyak yang diterima untuk menjadi pengajar di sini. Gitu kan. Seleksinya Mas ya. Iya. Ya Mr. Icin saya dulu ya juga termasuk pengajar di PARE. Kita pernah ngajar sekitar 3 tahun lah di PARE itu, di sebuah lembaga di sana gitu kan. Akhirnya kita masuk ke sini sebagai pengajar. Dulu juga seleksi dulu. Saya barengannya ada dulu beberapa orang gitu kan yang ternyata yang diterima nggak banyak. Dan alhamdulillah saya diterima sampai sekarang ini gitu kan. Nah, dan itu masih kita berlakukan. Kita menerima tutor yang mau masuk di sini asalkan pernah ngajar di PARE. Karena memang kita awalnya kan tetap kita mengadaptasi ya Mas ya. Artinya program-program yang ada di PARE itu yang bagus bagaimana, kemudian ada mungkin di asramanya yang bagus bagaimana, kita sortir, kita cari yang bagus, kita gabungkan di sini. Karena nanti kan di sini banyak tutor-tutor dari berbagai lembaga di PARE itu. Nah, akhirnya kita berkolaborasi membentuklah suatu program-program di kelasnya, di asramanya, sehingga terbentuklah ya program yang utuh di sini. Nah, sortiran lah istilahnya seperti itu. Nah, harapannya ya dari proses-proses itu kita bisa menjadi Kampung Inggris Jogja, Kampung Inggris yang benar-benar qualified juga. Artinya ya yang ada di PARE jangan sampai hilang gitu ya. Kita terapkan di sini termasuk English areanya, kemudian program-program di kelasnya bagaimana gitu. Nah, ini sekarang juga alhamdulillah sudah berlangsung lama ya Mas, karena ini program-programnya. Sedikit penjelasan tentang program. Kita ada program full day, ada program reguler. Nah, program full day itu program yang berasrama. Jadi semua siswa itu bisa tinggal di asrama, di mana asramanya nanti menerapkan English area 24 jam. Nanti setiap asrama ada tutornya masing-masing. Nah, kemudian di kelasnya mendapatkan 4 materi, ada grammar, kemudian ada speaking, ada pronunciation, kemudian ada vocabulary. Itu paket lengkap seperti itu. Itu namanya program full day. Sementara durasinya itu beragam. Ada 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan. Nah, kemarin ada rencana mau dijadikan 1 tahun, tapi masih kita olah dulu Mas. Kira-kira bagaimana nanti baiknya. Itu program yang full day. Biasanya yang ikut untuk mendaftarkan itu ya, program itu macam-macam. Ada kalangan pas liburan anak SMP, SMA yang libur kayak gitu kan. Mereka ke sini, atau setelah lulus SMA menjelang masuk kampus itu kan biasanya ada jeda. Mereka masuk ke sini. Kemudian ada mahasiswa-mahasiswa yang mungkin lagi free kuliahnya, ataupun mahasiswa yang sudah lulus dan mau melanjutkan kerja atau S2, biasanya mereka ke sini. Bisa ambil 1 bulan sampai 3 bulan, bahkan 6 bulan ada. Nah, jadi itu program yang full day. Kemudian kalau program yang reguler itu ya khusus untuk yang masih kuliah aktif dan kerja. Biasanya kan nggak punya waktu banyak. Jadi mungkin datang pulang gitu ya. Datang untuk ikut kelasnya aja, sore sama malam jadwalnya. Nah, itu bebas yang diambil gitu. Kita ada kayak speaking, kemudian ada grammar sama TOEFL preparation itu ada. Nah, itu sedikit gambaran programnya gitu. Jadi ini yang sedang
program utama yang jalan gitu ya. Siap. Tapi di samping itu kita juga alhamdulillah sudah melebarkan pergerakan gitu ya. Pergerakannya kita selain untuk program-program umum itu kita banyak kerjasama Mas. Salah satunya ini yang sudah berjalan, pernah berjalan dan sekarang juga lagi berjalan, itu kita kerjasama, kita MOU dengan Kanwil Kemenak DIY. Nah, kita menawarkan beasiswa untuk English Camp for Madrasah. Jadi biar kita ada kontribusi nyata terhadap siswa-siswa di lingkungan Yogyakarta ini ya. Nah, akhirnya MOU itu kita jalankan. Tahun kemarin sudah jalan dengan tingkat aliyahnya SMA. Ya. Jadi kemarin itu program beasiswa English Camp for Madrasah tingkat aliyah sudah berjalan. Jadi masing-masing aliyah di Yogyakarta itu mengirimkan 4 siswa. 4 siswanya kemudian dikirim, durasinya 1 minggu gitu kan. Durasinya 1 minggu, nggak lama sih, cuman 1 minggu itu kita berharapnya ada pengaruh nanti ke sekolahannya atau ke anaknya itu sendiri dari sini yang jelas ada nuansa-nuansa bahasa Inggrisnya yang bisa diterapkan nanti atau bisa berpengaruh ke sekolahan-sekolahan di Yogyakarta. Paling tidak mereka merasakan bagaimana sih belajar bahasa Inggris, sistem asrama gitu ya, dan materinya pun nggak jauh berbeda dari yang umum itu, cuman durasinya 1 minggu. Nah, itu tahun kemarin sudah berjalan untuk tingkat aliyahnya. Nah, kemudian tahun ini ya sekarang masih berjalan MOU yang dari Kemenak itu juga, tapi tingkatnya adalah tingkat sanawiyah atau SMP. Jadi SMP ini kita jalankan tahun ini dan ini sedang berjalan udah ke putaran kelima ini. Sama sistemnya 1 minggu, tinggal di asrama, ada program 4 tadi, grammar, speaking, pronoun, sama juga vocab gitu kan. Mereka tinggal di asrama, durasinya juga 1 minggu, tapi kuotanya kita tambah. Kalau kemarin itu SMA atau aliyahnya 4 siswa, sekarang 8. Ini satu angkatan itu ada 64 siswa. Nah, ini sedang berjalan. Ya harapannya sama sih sama seperti kemarin itu, supaya ya kalau anak-anak seumuran SMP, SMA sudah senang bahasa Inggris, sudah bisa, nanti kan mereka paling nggak punya bekal lah untuk kedepannya, entah nanti mau terjun ke dunia perkuliahan atau akademik gitu, atau mau terjun ke dunia kerja, itu mereka sudah siap sejak dini. Nah, kita gambarannya itu. Nah, ini rencananya MOU ini akan kita lanjutkan per tahun. Jadi per tahun rencananya kita adakan terus. Karena antusiasme dari pihak madrasah itu sangat bagus sekali ya. Baik tingkat aliyahnya maupun tingkat sanawiyahnya, mereka merespons dengan sangat baik. Dan mereka akhirnya tahu juga, ternyata ada ya kampung Inggris Jogja kayak gitu. Nah, itu juga selain manfaatnya itu kontribusi nyata ke mereka, mereka juga kenal, mereka juga tahu ternyata ada kampung Inggris di Yogyakarta. Selama ini terkenal hanya di Kediri. Iya, seperti itu ya, supaya tahu, karena toh kita ya program-programnya, tutor-tutornya kan dari Pare juga, artinya nggak jauh berbeda lah. Nah, kita pengennya juga kita bisa lebih, bisa lebih dari sisi manapun. Terus kerjasamanya mana lagi? Nah, kerjasama selain dengan sekolah-sekolah Mas ya. Jadi sudah banyak sekali dari berbagai instansi yang bahkan non pendidikan ya. Jadi seperti dari dinas Kementerian Koperasi dan Perdagangan kalau nggak salah, wilayah Jawa Tengah. Jadi kita pernah dipercaya untuk menyampaikan materi bahasa Inggris kepada para pelaku UMKM. Ya, jadi mereka yang biasa bertransaksi ekspor impor. Jadi kerjasama dengan berbagai instansi selain pendidikan juga sudah banyak dilakukan. Seperti tadi itu dengan dinas Kementerian Perdagangan dan Koperasi. Jadi kita memberi wawasan bahasa Inggris kepada pelaku ekspor impor untuk memberi pembekalan mereka. Minimal cara bertransaksi dalam bahasa Inggris karena mereka pelaku ekspor impor UMKM. Kemudian juga kita bekerjasama dengan salah satu perusahaan
yang mengirimkan mahasiswa ke luar negeri, ya, utamanya ke Turki, Oh, ya, ke Turki dan Eropa. Dan alhamdulillah kita sudah memberangkatkan 2 angkatan ya, 2 angkatan. Jadi mereka dibina dulu di sini bahasa Inggris. Terus dengan apa namanya sekolah pelayaran juga. oke. Jadi teman-teman yang sudah dari Kampung Inggris Jogja itu diarahkan kemana, setelah itu bisa kita arahkan ke salah satu lembaga pendidikan di sekolah pelayaran itu. Seperti itu Mas. Jadi kerjasama sudah banyak banget yang datang apa namanya ditawarkan ke Kampung Inggris ya. Baik dari sektor pariwisata juga ada. Oke. Jadi ada sektor pariwisata yang menawarkan kerjasama dengan Kampung Inggris untuk membuat semacam wisata edukasi atau misalnya camp dengan berbahasa Inggris seperti itu. Nah itu contoh-contoh kerjasama yang sudah ada ya. Saya dengar ada lembaga yang mensyaratkan kalau bukan dari Kampung Inggris Jogja tidak boleh gitu ya. Itu Iya. tapi kita trustnya kan sudah ini ya. Iya, alhamdulillah kita memang tanggung jawab kita ke depan itu Mas. Jadi ketika kita sudah memiliki branding Kampung Inggris Jogja kan kita dituntut untuk menjaga kualitas itu. Makanya kita selektif di dalam memilih tenaga pengajar. Oke, karena di Kampung Inggris Pare itu kan artinya masyarakatnya ini mungkin tidak bicara tentang bagaimana masyarakat di ini ya. Mungkin kehadiran Kampung Inggris ini apa sih sumbangsi konkretnya untuk masyarakat sekitar sini? Oh, masyarakat sini. Kalau untuk masyarakat sini ya, Oke. ya mungkin bisa 2 sektor ya, sektor ekonomi, sektor pendidikan ya. Karena memang Kampung Inggris Jogja menghadirkan orang ke sini, otomatis itu butuh mungkin makan, butuh laundry, belanja yang tentunya itu akan ke masyarakat sekitar ya. Terus asrama-asrama yang kita sewa itu juga sangat menguntungkan masyarakat sekitar. Sewa itu rumah warga. Iya, rumah warga. Bahkan warga lebih senang kalau yang nyewa itu dari Kampung Inggris Jogja karena kita langsung sewa 1 tahun dan yang bersangkutan tidak perlu cari orang per bulan kan begitu. Kalau secara pendidikan ya kita menggratiskan putra-putri warga sini untuk belajar di sini. Silakan datang ke sini ya. Bawa KTP, KTP apa ya? Iya, KTP setempat ya, KTP asli sini KTP sini gratis. gratis. Kalau masnya pengen gratis jadi KTP sini ya. Pindah KTP sini. Nanti minta pengantar dari RT ya di sini Mas. Gratis. Iya. Ya itu salah satu kontribusi Kampung Inggris Jogja ya ke warga sini. Dan alhamdulillah warga sini juga merespon dengan baik kehadiran Kampung Inggris Jogja ya. Dan mudah-mudahan kita akan semakin terus bersinergi dengan masyarakat sini. Iya. Luar biasa ya. Artinya tidak hanya untuk memberi sumbangsi secara apa ya, tidak secara langsung artinya tadi ya, mendatangkan uang gitu ya artinya. Iya. Beli apa di warung gitu kan, ya bisa dari ya itu membantu gitu kan, membantu pedagang kecil di Secara tidak langsung itu akan Iya. terjadi lah. tapi bahkan ada yang secara langsung ya tadi menggratiskan itu kan luar Iya. biasa sekali ya. Gratis. Mungkin kita melihat dari soal tantangan zaman ya mungkin lebih lebih ke soal bagaimana tuntutan bahasa Inggris di era sekarang gitu ya untuk generasi muda gitu ya mungkin apa sih sepenting apa sih gitu bahasa Inggris untuk hari ini gitu Mas? Iya. Kalau kita bahas sepenting apa sih bahasa Inggris untuk anak-anak zaman sekarang gitu ya, itu jawabnya ya penting banget Mas. Penting banget ya. Iya, karena ini kan berbeda dengan tahun 2000-an itu ya, artinya dulu itu tahun 2000-an orang bisa bahasa Inggris kan keren. Orang bisa bahasa Inggris itu keren. Dan orang yang nggak bisa bahasa Inggris nggak masalah kan gitu. Tapi kalau sekarang tahun 2022 ini gitu kan, itu
orang yang pinter bahasa Inggris itu ya nggak sekeren dulu, biasa lah ya. Biasa. Tapi orang yang belum bisa bahasa Inggris itu lebih diartikan ya bisa ketinggalan sama yang lain gitu ya. Artinya ya sekarang itu menjadi kebutuhan gitu loh, bukan hanya hal yang membuat keren, tapi itu memang semuanya butuh bahasa Inggris gitu. Kalau kita coba lihat persyaratan masuk daftar beasiswa lah kayak gitu itu, kemudian masuk melanjutkan dari S1 ke S2, kemudian mau masuk kerja pun kadang-kadang ada persyaratan minimal menguasai bahasa Inggris, minimal pasif ya kayak gitu kan. Itu kan bahasa Inggris semuanya, artinya dimanapun udah butuh. Atau bahkan semua alat-alat komunikasi, kemudian yang hubungannya dengan IT, semuanya sekarang serba bahasa Inggris semuanya. Orang main game, anak kecil main game itu bahasa Inggrisannya kan banyak gitu. Kadang istilah-istilahnya semuanya pakai bahasa Inggris. Artinya sebenarnya bahasa Inggris itu udah deket gitu sama kita semua kayak gitu. Makanya kalau dinilai sepenting apa ya, kalau orang menyadari, bahkan nggak cuman anak-anak ya, orang tuanya aja menyadari, itu ya penting sekali untuk saat ini untuk bisa menguasai bahasa Inggris. Karena kalau kita bisa menguasai bahasa Inggris itu ya itu bisa jadi senjata ya. Artinya senjata entah itu untuk kerja, entah itu untuk kuliah, untuk bahkan kuliah ya di luar negeri kayak gitu kan, beasiswa keluar itu kan pasti ya orang-orang yang bisa bahasa Inggris kan gitu. Nah, artinya kalau ada orang yang bisa bahasa Inggris itu peluangnya lebih besar daripada yang tidak bisa bahasa Inggris gitu. Nah, artinya sebenarnya banyak kan orang Indonesia itu pinter-pinter gitu kan. Dan beranilah bersaing sama orang luar negeri gitu kan. Cuman persoalannya kan karena bahasa Inggris itu jadi bahasa internasional kayak gitu, yang jadi patokan kan bahasa Inggrisnya. Andaikan orang Indonesia, anak-anak Indonesia itu semuanya kok menguasai bahasa Inggris dengan lancar, nggak bakal kalah sama orang-orang luar. Ya. Karena banyak sekali yang anak-anak SMP jadi hacker itu kan banyak juga. Anak-anak SMP banyak sekali Mas itu. Artinya peluang-peluang di situ nggak menutup kemungkinan bisa kita raih kalau memang bahasa Inggrisnya bisa kan. Tapi kan sekarang kadang-kadang orang belajar bahasa Inggris karena sudah kepepet butuh itu Mas. Jadi butuh mau ujian skripsi harus ada tes TOEFL, nilai skor TOEFL dan sebagainya, mau wisuda, mau lanjut itu baru mereka mulai. Padahal di jenjang SD, SMP, SMA, kuliah itu kan semuanya dapat bahasa Inggris. Tapi mungkin belum nyantol gitu kan. Karena kenapa belum nyantol? Ya mungkin belum merasa butuh. Baru pas butuh baru belajar. Nah, makanya kalau semua orang dari segala kalangan ya baik anak-anak, remaja, kemudian dewasa, bahkan orang tua udah menyadari pentingnya bahasa Inggris kayak gitu, maka mereka otomatis butuh gitu. Kalau mereka butuh ya berusaha untuk menguasai itu. Minimal seneng dulu lah itu. Gitu. Jadi kata kuncinya bahwa bahasa Inggris hari ini sudah menjadi kebutuhannya. Iya betul. Jadi gaya-gaya. Iya sedang beda zaman kan. Butuh. Oke, Mas Ijin mungkin terakhir apa harapan untuk teman-teman di luar sana yang tertarik untuk khusus ke sini mungkin ke kampung Inggris. Kampung Inggris ya. Karena saya dengar itu di sini juga sistemnya artinya pertama untuk registrasi hanya pertama, selanjutnya itu kan jadi buat teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris ya, jadi kita memberi tawaran solusi ya. Selain dari Pare ya. Yang pasti Pare tetap legend ya, Pare tetap guru kami. Iya, guru kita semua. Paling tidak kalau di Jogja itu kita menawarkan, mungkin teman-teman bisa observasi kampus ya, kalau sebelum masuk kuliah, atau tempat healing yang banyak di Yogyakarta, kemudian akses transportasi yang banyak ya, kemudian infrastruktur juga sudah banyak di sini. Paling tidak itu yang kita tawarkan dulu. Kalau masalah kualitas, Kampung Inggris Jogja akan memberi yang terbaik, karena memang yang mengajar di Kampung Inggris Jogja itu adalah mereka para pengajar yang sudah pernah ngajar di Pare. Bukan cuma belajar. Bukan hanya belajar, tapi pernah ngajar. Pernah ngajar.
Nah, kalau ngomong-ngomong tentang bahasa Inggris itu paling tidak jangan sampai sadar kalau bahasa Inggris itu penting ketika sudah butuh gitu Iya, ya. iya, iya. Karena memang Baru cari. iya benar, karena bisa kita lihat background dari member kita itu kan ada yang karena memang mau ambil beasiswa, Oke. karena mau Disuruh orang tua. karena mau kuliah, Iya. Oke. karena apa namanya mau naik karir dan lain sebagainya. Kira-kira yang punya kesadaran sendiri untuk belajar itu pernah ditemu. Ya sebenarnya kesadaran sendiri itu ya mereka sadar sendiri ketika butuh itu tadi. Enggak, kan itu kan ada ini ya. Memang ada yang mendorong dorongan. Cuman kalau memang belajar sendiri semestinya ya ketika kita punya waktu longgar ya kita isi waktu kita untuk belajar lah. Ya sebenarnya nggak harus kursus. Kita bisa belajar otodidak. Cuman kalau kita belajar di lembaga seperti di Kampung Inggris Jogja ini, minimal kita kumpul dengan teman-teman yang sama-sama belajar. Kemudian di situ juga sudah diciptakan lingkungan yang wajib berbahasa Inggris, saling support satu sama lain. Paling tidak itu akan semakin meningkatkan proses belajarnya lebih cepat seperti itu. Kalau di Kampung Inggris Jogja memang programnya yang program reguler untuk mahasiswa atau para karyawan itu memang wajib belajar, wajib membayar biaya pokok di awal saja. Kemudian nanti untuk pengulangan itu hanya biaya admin saja, ada biaya admin. Jadi ada biaya program, ada biaya admin. Nah, jadi kalau program reguler itu 350.000 Untuk registrasi awal. untuk registrasi awal. Nanti kalau ingin ngulang, ya bahasa Inggris kan kadang dalam periode pertemuan tertentu kan belum bisa nih. Oke. Nah, apalagi yang nol banget gitu. Pengen ngulang, maka ngulangnya cukup bayar uang admin 25.000 saja. Nggak perlu 350 Nggak perlu lagi. 350 lagi. Terus sampai bisa. Besok mau ngulang lagi gitu ya. 25. Iya, begitu. Sampai bertahun-tahun mau ngulang lagi ya 25 lagi. Ya artinya kalau sudah tercatat sebagai siswa sini udah pernah registrasi itu berlaku. Mas. Jadi misalkan sekarang udah belajar di sini, udah registrasi penuh seperti itu kan. Kemudian kok 3 tahun ke depan kok udah lupa pengen ngulang lagi ya, tinggal ke sini lagi. Tinggal kesini lagi, bayar 25.000. Keren ya. Masnya pengen Mudah gitu ya. Masnya pengen ngulang ke sini dulu ya. Pengen buat tapi kan belum Ya, daftar gitu. berarti ikut dulu. Ikut dulu. Masnya baru mulai. Rencananya nanti. Oh ya, Kampung Inggris juga punya program kos Inggris. Oh ya. Kos Inggris, jadi kita menyediakan kos-kosan berbahasa Inggris yang sudah ada tutornya. Jadi teman-teman yang kuliah bisa ngekos di situ. Kos di situ. Nah, jadi ya namanya kos Inggris berarti memang diwajibkan berbahasa Inggris untuk komunikasi sehari-hari. Putra putri ada. Ada semua. ada sendiri, Ya, ada jadi putra, ada putri. nilai plusnya dari kos Inggris ya kalau biasanya anak kos itu kan pulang kos ya udah istirahat tidur dan sebagainya. Itu kalau di sini pulang kos ya istirahat tidur atau aktivitas apapun tapi dengan disiplin bahasa Inggris. Ada programnya habis subuh sama habis maghrib kayak gitu ada tutornya juga. Gitu. Nanti ada sharing-sharingnya makanya itu. Maka mahasiswa-mahasiswi di lingkungan Yogyakarta kalau istilahnya pengen merasakan hawa kos yang berbeda, silakan datang ke kos Inggris. Ingin memperdalam. Iya, ya nanti kan sambil berjalan kan semester 1 sampai semester 14 kalau lu garing. Kalau sekarang kan 8 ya. Semester 1 sampai semester 8. Gitu kan di kos Inggris kan lumayan itu nanti. Saya bilang semester 14 itu tahun-tahun dulu kan seringnya lulusnya lama ya. Kalau sekarang kan 8 semester udah selesai. Ya bisa itu. Oke, artinya ya Pak, tidak harus tercatat sebagai member di Kampung Inggris gitu yang tinggal sebagai. Iya, kos Inggris, ya, kos Inggris. Nanti juga ada free programnya. Mau ikut program di Kampung Inggris Jogja ada free-nya, tapi syarat dan ketentuannya ada. Gitu. Oke, thank you Mas Sikren. Ya, terima kasih Mas Terima Pascal kasih juga. Mas Pascal. Sudah bisa menerima saya untuk kita ngobrol. Iya, Siap. siap. Thank you banyak, semoga sukses dan lancar Amin, amin. terus dan berkembang terus Kampung Amin, Inggris. amin. Amin. Ya, mudah-mudahan virus yang baik ini ya, virus yang positif ini ya. Artinya sekarang kan anak-anak muda ini kan wah mikir gimana caranya cari kerjaan apalagi di situasi sekarang ya pandemi. Iya.
tidak ada yang inisiatif, dan saya pikir ya salah satu hal yang membuat saya tertarik ini teman-teman Mas Icin dan Mas Arsyad dan kawan-kawan ya dengan inisiatifnya ya bisa, walaupun awalnya mau iseng-iseng gitu ya hanya untuk kepentingan teman-teman sendiri ya, tapi akhirnya bisa berkembang sampai hari ini dan sudah menjadi sudah mendapat perhatian publik juga ya. Dan semoga sukses terus dan Amin. Oke, amin. sukses dan maju terus untuk Kampung Inggris Jogja. Oke, Ya, terima kasih. Teman-teman yang mau ingin tahu lebih tentang Kampung Inggris Jogja, silahkan datang di alamatnya di Alamatnya Jalan Ontorejo, Dusun RT 6, Ngebel, ya. Oke. Taman Tirto, Kasihan Bantul. Ya, nanti alamatnya Di bawah Siap. ini. ini ya di deskripsi ya. Iya. Oke, teman-teman semuanya, kita jumpa di video selanjutnya. Salam waras. Salam waras. Salam waras.